Perhatikan, itu ada perkembangan sel-sel folikel ya. Mulai dari folikel yang primer menjadi folikel yang matang atau kita sebut dengan folikel de Graaff. Nah, lalu ada fase luteal. Fase luteal kenapa disebut dengan fase luteal? Karena itu merupakan fase terbentuknya korpus luteum. Nah, korpus luteum itu nanti akan menghasilkan hormon progesteron. Ada yang ingin tanya? Nah, di siklus uterus itu ada fase mens, fase proliferasi, dan fase sekretori. Kita tahu kalau pada proses menstruasi terjadi desquamasi dari dinding-dinding endometrium. Kenapa terjadi proses mens? Karena hormon estrogen dan hormon progesteron pada siklus mens itu turun. Ya, turun secara mendadak. Maka terjadi involusi dari endometrium. Sehingga pada saat terjadi involusi dari endometrium, terjadi vasokonstriksi pada pembuluh darah, terjadi nekrosis, maka terjadilah desquamasi serta darah akan keluar. Nah, selain itu juga ada pengaruh dari prostaglandin. Nah, lalu ada fase proliferasi ya. Kalian bisa baca fase proliferasi itu apa ya, di mana sel-sel endometrium akan mengalami proliferasi secara cepat. Di sini pada fase proliferasi ada pengaruh dari hormon estrogen. Ya, karena folikel ya yang matang itu akan menghasilkan hormon estrogen. Sehingga nanti estrogen itu mempunyai dua sifat. Pada kadar estrogen yang rendah, dia memberikan umpan balik negatif kepada gonadotropin releasing hormone dan kepada FSH serta LH. Tetapi pada saat kadar estrogen yang tinggi, dia akan memberikan umpan balik positif. Kalian bisa lihat pada slide saya yang ini. Ya. Jadi kalian bisa lihat. Bentar, ya. Nah, jadi pada saat kadar estrogen yang tinggi, pada saat kadar estrogen yang tinggi, dia akan memberikan umpan balik nih, ya, kepada gonadotropin releasing hormone. Nanti gonadotropin releasing hormone akan menstimulus pengeluaran FSH dan LH. Ternyata kalau kalian perhatikan, dengan stimulus ini, mestinya kan kadar FSH dan LH meningkat. Tetapi karena ada inhibin, maka FSH-nya kadarnya menurun dibandingkan dengan kadar LH. LH-nya semakin terus naik. Nah, LH yang meningkat itu dimulai LH surge. Nah, itulah yang menciptakan atau menimbulkan ovulasi. Ya. Sudah mengerti? Ada yang ingin tanya? Ya, itu adalah pada fase folikuler. Jadi kalau dari gambar ini kalian bisa lihat fase folikuler dibagi menjadi early to mid follicular fase, lalu late follicular fase and ovulation. Nah, setelah fase ovulasi adalah fase luteal. Fase luteal tuh apa yang terjadi? Ternyata pada fase luteal dibagi menjadi early to mid luteal fase dan luteal fase. Di mana early to mid luteal fase sendiri itu kan sudah ada korpus luteum. Nah, korpus luteum itu akan membentuk atau akan mensekresi estrogen, progesteron, dan inhibin. Di sini kalau kalian perhatikan, estrogen yang tinggi dan progesteron yang tinggi serta inhibin memberikan umpan balik negatif ya kepada gonadotropin releasing hormone. Sehingga nanti FSH dan LH-nya menurun. Tetapi di buku Sherwood, kalau kalian perhatikan, pada fase luteal, ternyata kadar estrogen yang tinggi, dia memberikan umpan balik positif. Tetapi kadar progesteron yang tinggi memberikan umpan balik negatif. Kenapa? Itu adalah tujuannya agar tetap korpus luteum itu terjaga. Ya, jadi kalian jangan bingung ya pada fase luteal. Memang ada beberapa buku perbedaannya. Selanjutnya, setelah fase luteal akhir, jadi ini menjelang menstruasi, apabila korpus luteum itu tidak terjadi pembuahan, kan korpus luteumnya akan mengalami degenerasi. Maka kadar estrogen dan progesteron sama inhibinnya turun. Nah, pada saat kadar estrogen dan progesteron serta inhibinnya turun, dia membuka tuh blok yang
kepada hipotalamus, sehingga gonadotropin releasing hormone akan merangsang sekresi FSH dan LH. Nah, pada saat terangsang FSH itu, maka terbentuklah folikel lagi. Nah, kadar estrogen dan progesteron yang turun itu mengakibatkan involusi pada endometrium, sehingga terjadilah yang proses menstruasi. Ada yang mau nanya sampai sini tentang gambar ini, Dek? Jelas nggak kalian? Oh, ada yang nanya, progesteron meningkatkan suhu basal. Oke, kita lihat lagi gambar yang di depannya. Nah, progesteron ya, ternyata dia akan mempengaruhi suhu basal. Ya, suhu basalnya katanya pada saat ovulasi itu berapa suhu peningkatannya. Kalau dari gambar ini kita bisa lihat, ya, pada awalnya ya suhunya pada mens 36,4 derajat Celcius. Lalu pada fase proliferatif ya suhunya sih tetap ya. Lalu ternyata pada hari ke-14 sampai hari ke-21 itu pada fase sekretori, pada siklus uterus dan pada siklus ovarium adalah fase luteal, itu kan terjadi peningkatan progesteron. Maka suhu tubuh yang tadinya 36,4 menjadi 36,7. Jadi ada peningkatan sekitar berapa tuh, Dek? Sekitar 0,3 sampai 0,5 derajat Celcius. Ada yang ingin bertanya lagi? Ya, jadi kalian jangan bingung. Pokoknya prinsipnya kalian harus mengetahui fase-fase tersebut. Walaupun ada beberapa buku membagi fasenya seperti fase luteal dibagi ada dua fase, fase folikuler dibagi dua fase. Ya. Lalu, kenapa sih bisa terjadi proses ovulasi? Apa tuh namanya ovulasi? Ovulasi adalah pelepasan ya ovum dari folikel yang matang. Kenapa bisa terjadi tersebut? Nah, ini adalah ada beberapa mekanisme dari ovulasi. LH dia akan merangsang suatu hormon yaitu progesteron. Nah, yang terjadi apa? Ternyata progesteron itu mengakibatkan aktivasi dari enzim proteolitik kolagenase, lalu mengakibatkan folikuler menjadi hiperemia dan disekresilah prostaglandin. Kolagenase menyebabkan dinding dari folikel itu menjadi lemah. Ya, sedangkan folikuler hiperemia dan prostaglandin sekresi menimbulkan transduksi plasma ke dalam folikel. Nah, kalau kalian lihat dari skema tersebut, ya, dinding folikel yang lemah itu mengakibatkan stigmanya degenerasi dan juga mengakibatkan folikel menjadi membengkak ditambah adanya plasma yang masuk ke dalam folikel. Folikel ruptur dan terjadi invaginasi dari ovum. Nah, ini kalau kalian lihat dari gambar tersebut, pada gambar yang awal, gambar yang pertama beda dengan gambar yang kedua. Pada gambar yang pertama, smooth muscle-nya tidak kontraksi. Prostaglandin ya masih terdapat di dalam ruangan antrum. Ya. Sel telur tidak bergerak menuju ke dinding yang ruptur. Tetapi pada terjadi ovulasi, kadar LH mengakibatkan prostaglandin itu memicu terjadinya kontraksi pada otot polos. Ya, memang di sini ada pengaruh juga FSH. Nah, ternyata ada plasmin. Plasmin mengakibatkan teraktivasinya kolagenase sehingga dinding dari endometriumnya ruptur. Nah, mulailah ovum akan evaginasi menuju dinding yang ruptur. Nah, skema ini sebenarnya juga sama ya. Jadi ada beberapa penelitian kalau kalian lihat pengaruh LH, dia mengaktifasi dari plasminogen aktivator, plasminogen mengubah plasmin sehingga prokolagenase mengaktifkan kolagenase. Maka terjadi ruptur dari folikel. Nah, ini dari sembulingan kalian bisa baca bagaimana sih pelepasan dari ovum tersebut. Ya. Jadi ada beberapa cara kerjanya, ya. Ada yang mau bertanya sampai sini?
Oh, ada yang mau nanya tentang ovulasi dulu. Ini ada yang nanya, kurang paham perubahan vagina, Dok. Ada yang di uterus, ovarium, sama serviks. Maksudnya kurang paham apanya nih pada fase-fasenya maksudnya. Jadi, pada siklus mens itu ada perubahan di serviks dan vagina ya. Bagaimana sih perubahannya? Kalau di serviks, perubahannya pada fase proliferatif, membran mukosa serviks menjadi lebih tipis dan lebih akalis. Karena ada pengaruh dari apa tuh? Coba ayo. Dari estrogen ya. Kita kembali lagi nih ke gambar yang depan jadinya. Maaf ya, saya jadi bolak-balik deh ya. Karena baru pertama kali nih ngajar live, jadi rasanya deg-degan juga ya. Nah, nih lagi balik. Kalian bisa lihat ya. Dari gambar ini kan fase proliferatif. Pengaruhnya memang lebih dominan pada hormon estrogen. Jadi perubahan pada serviks, membran mukosa serviks menjadi lebih tipis, lebih akalis di bawah pengaruh pada estrogen. Kenapa? Karena untuk membantu kelangsungan hidup dan motilitas spermatozoa. Sedangkan pada fase sekretori, spermatozoa spermatozoa apa? Coba diulang, Jeff. Tolong, Jeff. Sorry. Dok, mohon. Jika di-save. Oh iya, pasti di-save lah. Dok memastikan kuncinya itu hormon lain menekan dan merangsang hormon lain. Dok, apakah dysmenorrhea itu fisiologis? Ya. Nah, sekarang saya terus, apakah harus dihafalkan siapa yang merangsang yang menekan? Oh, mekanisme umpan balik estrogen melalui dua neuron yang berbeda. Oke. Itu pada fase apa, Jeff? Sekarang kita lihat yang dari Sherwood dulu ya. Ini adalah pada fase folikuler. Ya, kita mulai dulu ya. Coba saya terangkan. Kalau kita lihat, pada fase folikuler adalah fase pembentukan folikel. Di mana pada fase pembentukan folikel, ya, kalau kamu perhatikan, di sini ada kispeptin. Ya, ada neuron kispeptin di hipotalamus. Dia akan merangsang kispeptin untuk merangsang sel penghasil gonadotropin releasing hormone. Sehingga sel gonadotropin releasing hormone akan merangsang hipofisis anterior untuk melepaskan yaitu sekresi dari FSH dan LH. Di sini kalau perhatikan pada fase folikuler, FSH akan merangsang pembentukan folikel, mulai dari folikel yang primordial sampai ke folikel primer, sekunder sampai folikel yang matang. Seiring dengan ini, ya, terjadi peningkatan kadar estrogen. Nah, sekalian nanya nih, prinsip menekan umpan balik. Ternyata kadar estrogen yang sedang, kalau kamu lihat, dia memberikan umpan balik negatif kepada hipotalamus dan kepada hipofisis anterior. Tetapi
kadar estrogen ini dia memberikan umpan balik positif ke siapa? Ke sel granulosa. Sehingga estrogen terus diproduksi. Ya. Dan inhibin yang diproduksi ini dia mengakibatkan apa? Mengakibatkan umpan balik negatif kepada FSH. Nah, sekarang apa yang terjadi kalau pada ovulasi? Kalau pada ovulasi, kalau kalian perhatikan, estrogen dihasilkan dalam jumlah yang besar. Ternyata estrogen dalam jumlah yang besar ini, dia bersifat memberikan umpan balik positif, baik ke hipotalamus maupun ke hipofisis anterior. Sehingga seperti tadi lagi, ya, kispeptin merangsang hipotalamus, merangsang pengeluaran gonadotropin releasing hormone. Nah, di hipofisis pun anterior juga sama. Gonadotropin releasing hormone merangsang sel-sel dari hipofisis anterior untuk menstimulus FSH dan LH. Ya. Tetapi di sini, kalau kalian perhatikan, kadar FSH lebih rendah daripada LH. Kenapa? Karena ada inhibin, dia akan secara selektif memberikan umpan balik kepada FSH. Sehingga LH-nya meningkat secara tinggi. Nah, LH yang meningkat secara tinggi inilah yang memicu terjadinya ovulasi. Ya, jadi kalian tolong pegang prinsip tersebut. Naik, turun, atau menekan hormonnya, itu karena proses fisiologis. Ada lagi yang mau bertanya, apakah benar dok pemahamannya positif dan negatif, umpan balik positif negatif estrogen melalui dua mekanisme neuron yang berbeda kan ya dok? Kalau kalian lihat gambar ini, berbeda nggak dek? Ya, sebenarnya berbedanya adalah tergantung dari kadar hormonnya dan juga nanti kalau pada proses melahirkan tergantung dari reseptornya. Karena kan estrogen punya reseptor, progesteron juga punya reseptor. Pada fase sekretori, estrogen kan juga naik dok. Betul. Tapi kenapa FSH dan LH-nya tetap steady? Coba kita lihat pada fase sekretori. Pada fase sekretori, pada awalnya FSH dan LH itu kalau di Sherwood tetap steady. Karena kalau kamu lihat progesteron yang tinggi berdasarkan buku, ya. Nah ini, ya pada fase yang sekretori pada yang tinggi, kadar estrogen yang tinggi dia memberikan umpan balik positif. Sedangkan pada kadar progesteron yang rendah dia memberikan umpan balik negatif. Sehingga memang ada beberapa buku mengatakan FSH dan LH-nya itu stabil. Tapi kadar yang tinggi itu dari skema yang ini nih, Dek, satu lagi. Kalau kalian lihat pada fase luteal, ya, estrogen, progesteron, dan inhibin dia menghambat FSH dan LH. Tujuannya adalah apa? Ya, ternyata nanti seiring dengan waktu FSH-nya nanti akan menurun. Memang pada awalnya dia stabil dulu. Ya, nanti lama-lama FSH dan LH-nya turun. Tujuannya adalah untuk tidak terbentuknya folikel, ya. Jadi nggak ada proses pembentukan folikel. Karena korpus luteum dipertahankan untuk implantasi, ya. Baru nanti kalau tidak terjadi pembuahan, korpus luteumnya degenerasi, umpan balik negatifnya terhadap FSH dan LH-nya menurun, maka kadar FSH akan naik lagi, sehingga terbentuklah folikel yang baru. Apakah pada fase sekretori estrogen juga naik? Itu jelas nggak yang nanya tuh? Siapa tuh? Alzai ya? Slide 45, tunggu ya. Slide 45. Yang ini Jeff. Jeffrey, bener yang ini slide-nya.
Kalau dari gambar ini kalau kalian perhatikan memang ada dua neuron yang berbeda ya. Tapi pada prinsipnya kenapa sih bisa terjadinya atasnya lagi salah ya? Yang ini. Oh iya, betul sekali ada dua neuron. Jadi kalau kalian perhatikan ya, tuh Jeffrey tuh, ya ada dua neuron. Benar Jeff, ya salah gambar tadi ya, sorry ya. Jadi tadi kalau kalian lihat, ini dari Sherwood yang terbaru, ya. Umpan balik fase luteal, ya tadi saya bilang, kadar estrogen yang tinggi, dia memberikan umpan balik positif. Kadar progesteron yang tinggi memberikan umpan balik negatif di hipotalamus. Nah, positifnya kepada AVPV di nukleus, sedangkan kalau pada kadar progesteron yang tinggi kepada HRT. Jadi ada dua nukleus. Tapi prinsipnya yaitu dia merangsang kis peptin. Ya, kis peptin terangsang, gonadotropin releasing hormone teraktivasi, maka LH-nya akan keluar. Ya. Gitu, Jeff. Apalagi yang mau ditanya, tadi ada pertanyaan apa tuh? Di depannya ya saya belum jawab. Apalagi deh, ayo silakan. Sayang terima kasih udah dibantuin sama kalian. Sekarang ada pertanyaan tentang dysmenorrhea. Tadi ada yang nanya ya, siapa tuh yang nanya tuh? Saya lupa tadi itu. Dysmenorrhea itu apa sih, Dek? Coba. Ya, kalau kalian tahu, adalah suatu keadaan perasaan menstruasinya sakit ya atau kram lah, ya, disebabkan adanya kontraksi dari uterus. Ya. Jadi nanti kalau baca mungkin ini lebih ahlinya, saya hanya ngebahas ada yang primer sama yang sekunder, ya. Biasanya memang dysmenorrhea itu kram. Karena apa? Kalau kalian baca di buku, ya, ternyata ada yang namanya kontraksi dari dinding-dinding myometrium. Nah, itu pengaruh dari hormon progesteron. Ya, kalian bisa lihat di bukunya Sembulingan, ya, itu diterangkan pada halaman 528. Apa saja sih yang terjadi pada fase menstruasi? Hormon estrogen dan progesteron yang turun mendadak itu mengakibatkan involusi pada endometrium. Lalu, selain involusi dari endometrium, keluarlah zat-zat vasokonstriksi seperti prostaglandin dan kehilangan mendadak vasodilator. Kenapa? Hormon estrogen dan progesteron merupakan vasodilator. Akibatnya, vasokonstriksi menyebabkan hipoksia, timbulan nekrosis endometrium. Akibat nekrosis dari endometrium tersebut, pembuluh darahnya mulai ruptur. Lapisan luar endometrium yang nekrotik pun juga terbawa keluar bersama dengan darah. Nah, seiring dengan itu, jaringan mengalami desquamasi dan darah dalam rongga endometrium akan mengalami kontraksi uterus. Nah, kontraksi uterus inilah yang memaksa darah bersama jaringan uterus akan keluar. Itu adalah jawaban dari saya. Bagaimana? Tadi pertanyaannya dysmenorrhea apa amenorrhea? Jadi, ini ada pertanyaan dari fase luteal. Ya, yang paling dominan adalah tetap progesteron. Kenapa sih pada fase luteal mesti dominan progesteron? Karena pada fase luteal itu dia mempersiapkan rahim untuk tempat implantasi, ya. Jadi nanti ada proses pembuahan, sperma ketemu dengan ovum. Nah, progesteron itu membuat dinding rahim menjadi lebih tebal, pembuluh darah menjadi lebih banyak, sehingga memberi nutrisi itu dek pada dinding endometrium. Nah, makanya progesteron lebih dominan. Gitu. Halo? Yang nanya dysmenorrhea itu tadi amenorrhea atau dysmenorrhea tuh, Dek? Tadi kayaknya saya bacanya dysmenorrhea deh. Kalau amenorrhea itu keadaan tidak terjadinya menstruasi selama fase reproduksi wanita.
Ada yang nanya, dok, jika individu terlalu sensitif pada kispetin, kemudian pada saat siklus men nggak sengaja terhenti, apakah ada efek samping jika terjadi terus-menerus? Sore timbul rasa nyeri. Oh, ada yang nanya, kenapa secara fisiologis penggunaan kontrasepsi hormonal mengakibatkan mensnya terganggu? Ya, jadi kalau pada prinsipnya orang yang menggunakan KB, ya KB itu kan macam-macam ya. Kalau kalian bisa baca, ya ada KB yang hormonal sama yang tidak hormonal, ya. Nah, prinsipnya adalah pada saat penggunaan KB, ya, itu kontrasepsi oral deh contohnya yang menggunakan pil itu untuk mencegah kehamilan, ya. Jadi pada saat dia mencegah kehamilan, dia akan menghambat maturasi folikel dan ovulasi, jadi mengakibatkan perubahan siklus mens. Siklus mens akan menjadi siklus yang anovulasi. Nah, isinya apa? Ya memang ada beberapa preparat, kalau kalian perhatikan nanti mungkin dokter Johan atau dokter yang lain bagian obginnya, dia ada yang isinya preparat estrogen, ya. Ada yang isinya estrogen dan progesteron. Nah itu jadi kalau kita lihat dia akan mengakibatkan FSH LH-nya dari hipofisis, ya. Tidak ada FSH dan LH akan mencegah maturasi folikel dan ovulasi. Nah, progesteron akan meningkatkan tebalnya mukosa serviks. Nah, jadi dianggapnya seperti kehamilan. Gitu deh. Ada yang mau bertanya lagi? Halo? Udah cukup jelas? Kenapa bisa nyeri? Nyerinya kalau pada dysmenore itu terjadi karena kontraksi otot rahim. Ya, rahimnya masih berkontraksi. Karena ada pengaruh prostaglandin yang kadarnya meningkat sebelum menstruasi. Nah, kontraksi rahim yang terlalu kuat itu akan menekan pembuluh darah di dekatnya. Ya. Jadi biasanya kalau pada sebelum mens tuh ada yang namanya PMS tuh deh, sindroma premenstrual syndrome. Yaitu bisa terjadi 4-5 hari sebelum terjadinya mens. Itu Casey ya yang nanya ya. Casey jangan bingung, dua-duanya sih nggak ada yang salah. Itu kan berdasarkan mereka punya buku ya. Ya, jadi Casey nanya nih, dok kalau pada sembulingan dibilang TK lutein produksi estrogen dan granulosa lutein produksi progesteron pada saat fase luteal. Sedangkan pada Sherwood TK produksi androgen, granulosa yang diubah menjadi estrogen. Semuanya sih benar, nggak ada yang salah. Perbedaan progesteron E2, FE2 apa ada fungsi spesifiknya untuk saling membantu? Oh, yang nanti yang progesteron E2, FE2 nanti yang di kuliah 2 nanti akan saya jelaskan. Ya, emang saya yang kan ada kuliah kedua nanti akan saya jelaskan. Ya, nanti coba saya nanti rekam lagi itu. Ya, Jeff ya. Tapi kalau kalian berdasarkan gambar sebenarnya, ya, ini memang belum saya masukin. Progesteron, ya, ini hanya tambahan, dia mempunyai reseptor. Ada progesteron reseptor A dan progesteron reseptor B. Estrogen juga mempunyai reseptor. Ada estrogen reseptor alfa dan estrogen reseptor beta. Ya, jadi prinsipnya adalah kerja daripada reseptornya tersebut. Ya, ini berperan pada kontraksi dan relaksasi pada dinding endometrium. Ada lagi yang mau bertanya?
Penggunaan pil KB memang pasti membuat siklus mens mengalami tergangguan. Ada yang mengakibatkan pendarahan, ada yang pil KB membuat orangnya tidak mens, ya. Jadi kalau orangnya tidak mens dibuat seperti hamil. Wah, ini nanya nih ya, Rara. Sama Kes, nanti kolesterolnya jadi pregnolon. Ah, iya, udah tuh, udah terjawab ya. Sebenarnya sih prinsipnya sama ya kalau menurut saya ya. Cuman memang beberapa buku pasti ada perbedaannya. Itu kan mereka ngambil dari mananya. Tapi prinsipnya sama. Perbedaan prostaglandin. PGE2 tuh prostaglandin. Ya, prostaglandin PGE2 itu nanti diperlukan untuk kontraksi uterus tuh, Jeff. Jeff? Udah cukup? Ada yang ingin bertanya lagi? Ya, nanti akan diterangkan lagi ya kuliah yang ini. Memang belum saya belum share yang ini nih. Yang kerja dari progesteron dan estrogen. Karena saya pikir yang pertama ini kalian masih tentang siklus mens pada pemicu 1 plenonya. Nanti kan pada pleno pemicu 2 baru tentang kehamilan, persalinan. Nanti ya akan saya terangkan lagi tentang persalinan. Ya, semoga membantu dan jelas ya. Kalau nggak jelas, boleh kalian tanya langsung ke saya atau tanya ke dokter Alek atau ke dokter Tri juga boleh via email ya. Kalau sudah, boleh saya akhiri ya. Nanti akan saya save permintaannya, katanya di save.